Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tujuan dari membuat flowchart dan manfaat flowchart. Tujuan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, rapi, dan jelas. Dapat menggunakan simbol-simbol yang standar. Manfaat dari flowchart yaitu kita diberi kemudahan untuk bagaimana tahapan yang harus kita lakukan, dimulai dari produk apa yang kita ingin buat, dari proses dan sampai penyelesaian produk tersebut. Nah, untuk kali ini saya telah membuat flowchart menggunakan aplikasi Visio. Dan pada kali ini saya telah membuat flowchart struktur proses dari produksi mainan truk kayu. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada beberapa tahapan dalam struktur tersebut. Kurang lebih ada 10 tahapan sampai dengan penyelesaian terbentuknya mainan truk kayu. Dan di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bahan kayu. Bahan kayu di sini yaitu bahan utama untuk bahan pembuatan mainan. Setelah itu proses pengukuran. Proses pengukuran di sini yaitu proses pengukuran contoh dalam pembentukan badan truk ataupun kepala truk mainan tersebut. Setelah itu masuk proses pemotongan kayu. Proses pemotongan kayu di sini yaitu proses pemotongan yang sudah kita sesuaikan ukuran-ukurannya terlebih dahulu. Setelah proses pemotongan kayu, selanjutnya kita masuk proses pembentukan truk. Maksud dari proses pembentukan truk tersebut yaitu sesuai bentuk apa yang kita butuhkan, contoh seperti badan truk, kepala truk, dan ban truk. Setelah proses pembentukan truk, masuk dalam proses pengamplasan. Proses pengamplasan, maksud dari proses pengamplasan tersebut yaitu pada bahan yang sudah dibentuk agar halus dan pada saat digunakan tidak menimbulkan bahaya atau menimbulkan goresan pada saat kita gunakan. Setelah itu masuk dalam proses pengecatan. Proses pengecatan itu ketika mengecat pada bentuk truk yang sudah diamplas lalu kita jemur hingga kering. Setelah proses pengecatan, lalu kita masuk dalam proses perakitan mainan. Maksud dari proses perakitan mainan tersebut menyesuaikan atau menyatukan bagian mainan tersebut hingga menjadi bentuk desain yang telah kita rancang sebelumnya. Setelah itu kita masuk dalam proses pengecekan. Pengecekan pada tahapan terlebih dahulu sebelum finishing, kita cek terlebih dahulu apakah semua tahapan tersebut sudah kita lalui atau ada yang belum kita lalui atau terlewatkan. Contoh pada bagian truk mainan ini itu pada bagian pengamplasan. Pada bagian pengamplasan lalu kita langsung bagian pengecatan. Jika sudah semua dalam proses pengecekan, maka kita sudah selesai dalam melakukan proses produksi mainan mobil truk kayu tersebut. Kesimpulan pada proses pembuatan flowchart dalam proses pembuatan mainan truk kayu yaitu mempermudah kita untuk melakukan tahapan pada proses pembuatan dan juga membuat lebih teliti pada tahapan yang sudah ditentukan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun ketika saya menyampaikan kurang baik atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.